Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali lagi bertemu dengan Al-Fakir Nur Kholis di dalam kajian Islami, terutama di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita patut untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Dengan satu harapan, mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan sholawat beserta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang nanti di akhirat berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin sedikit menyampaikan berkaitan dengan wasiat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, putra menantu sekaligus sahabat yang termuda dan sahabat muda yang paling pertama kali untuk beriman atas kenabian dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir ingin menyampaikan apa yang disampaikan baginda Rasul yang ada di dalam kitab kecil ini, ya, yaitu Bayanil Mustafa fi Wasiatil Mustafa. Ini nama kitabnya, ya, nama kitabnya. Kitab ini kitab yang banyak diajarkan di dunia pesantren. Untuk itu perkenankan Al-Fakir menyampaikan ini juga dengan menggunakan bahasa pesantren, tapi kemudian tentu Al-Fakir ingin menjelaskan dengan memakai bahasa Indonesia, karena kaum muslimin pemirsa ini mungkin ada yang tidak terlalu paham dengan bahasa Jawa atau bahasa pesantren. Kajian pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan wasiatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali berkaitan dengan makanan-makanan yang masuk ke dalam badan kita. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa baginda Rasul itu berwasiat begini. Ya Ali, man akalal halala sofatinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakul li ta'watihi hijabun. Ya Ali, he Ali, man sapane wong akalakan mangan sapa man al halala ing barang halal, mongko sofatinuhu bersih apa agamane man, warroko lan tipis apa qalbuhu atine man, walam yakun lan ora ana iku li dakwatihi kedue doae man apa hijabun aling-aling. Ini wasiat yang pertama, bahwasanya Rasulullah itu berwasiat pada Sayyidina Ali, ya, bahwa barang siapa yang makan barang-barang yang halal
apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, seandainya barang-barang itu adalah barang yang halal, halal itu berarti bersih, ya, sesuai dengan ketentuan di dalam agama, ya, baik barangnya sendiri ataupun cara untuk mendapatkan barang itu juga dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang halal. Maka menurut baginda Rasul, sofatinuhu, maka akan bersih, akan suci agama kita. Agama seseorang yang makan barang yang halal itu agamanya akan bersih. Waraqqa bulan tipis hati, tipis hatinya seseorang yang sudah makan barang halal. Artinya tipis itu seandainya diajak untuk menuju hal-hal yang baik, beribadah pada Allah dan sebagainya, itu mudah gitu. Itu hati yang tipis. Dan tipisnya hati itu ditentukan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu karena barang yang halal. Maka akan tipis hati seseorang, akan dengan mudah untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walam yakun li da'wati hijabun, dan tidak akan ada penghalang dari orang yang makan barang haram itu akan doanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya doa seseorang yang mudah diterima oleh Allah dan tidak ada penghalang itu dikarenakan barang makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah barang yang halal, ya, barang halal. Dilanjutkan wasiatnya baginda Rasul yang kedua, ya, terkait dengan makanannya. Man akal subahati istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Ya ali he ali man sapane wong akala kan mangan sapa man as-subahati saking barang subhat. Iku istabaha mongko surup apa alaihi dinuhu, alaihi ing atase man apa dinuhu agamane. Wa adlama lan peteng apa qalbuhu atine. Ternyata barang itu ada yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dikategorikan 3, ya. Yang pertama adalah barang-barang atau makanan halal yang akan menyebabkan agama kita bersih, hati kita tipis, mudah untuk diajak beribadah, kemudian tidak ada penghalang atas doa-doa kita pada Allah, dan berarti semua doa-doa kita insya Allah diterima oleh Allah. Tapi yang kedua barang-barang subhat. Barang subhat itu barang yang kurang jelas antara halal dan haramnya. Tapi ada sebagian ulama itu yang memberikan penjelasan bahwa subhat itu lebih cenderung kepada haram. Jadi kita diharapkan juga untuk menghindari barang-barang yang subhat. Kenapa? Kalau barang subhat itu masuk ke dalam tubuh kita, barang yang tidak jelas kedudukannya antara haram dan halal, bahkan lebih cenderung menuju kepada yang haram, maka ini menjadi penyebab bahwa agama kita itu nanti akan suruk. Suruk itu artinya remang-remang, ya, tidak jelas tapi juga tidak mati, ya, remang-remang. Wa adlama qalbulan, hati kita akan menjadi gelap, ya, hati kita menjadi gelap. Orang yang senang makan barang yang subhat, yang tidak jelas antara halal dan haramnya, bahkan lebih cenderung mendekati hal yang haram, itu akan menjadikan agama kita itu remang-remang, agama kita itu abu-abu, agama kita itu kurang jelas, dan menyebabkan pula hati kita menjadi hati yang gelap juga.
Wa man akalal harama mata qalbuhu wa khafa dinuhu wa dha'ufa yakinuhu wa hajaballahu da'watuhu wa qallat ibadatuhu. Wa man lan sapane wong akalakan mangan sapa man al harama ing barang haram mongko mata bakal mati apa qalbuhu atine man wa khofalan remeh apa dinuhu agamane man wa dha'ufalan apes apa yakinuhu keyakinane man wa hajaballahu lan ngaling-alingi sapa Allahu dakwatuhu ing tungane man wa qallat lan setitik apa ibadatuhu ibadahe man. Nah, yang ketiga ini yang parah ya. Andai ada manusia itu makan barang yang haram masuk ke dalam tubuhnya, maka ini akan menjadi penyebab yang pertama, hatinya akan mati. Tidak hanya sekedar gelap, tidak, tapi mati. Kalau hati itu sudah mati, padahal apapun yang kita kerjakan, baik tidaknya itu tergantung dari pusatnya yang ada di hati itu. Maka kalau hati ini sudah mati, pastilah bisa diyakini bahwa orang ini akan jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Akan jauh untuk beribadah kepada Allah. Mata qalbuhu, matilah hatinya seseorang yang suka makan barang-barang yang haram. Wa khafatinuhu, dan remeh enteng agamanya. Ringan agamanya. Berbanding terbalik dengan orang yang makan yang barang yang halal, yang menjadikan hatinya itu bening, bersih, ya. Agamanya adalah agama yang kuat, maka ketika makan barang yang haram, maka agamanya akan ringan sekali. Wa dha'ufalan apes apa yakinuhu, keyakinan keimanan pada Allah itu berada di titik yang paling rendah, ya, tidak memiliki keyakinan pada Allah, bahkan bisa jadi sudah mulai tidak percaya kepada Allah. Naudzubillah, ya, ini orang yang suka makan barang yang haram. Wa hajaballahu, lan Allah akan memberikan penghalang dakwatuhu di anak terhadap doanya orang itu. Artinya apa? Artinya doa orang yang suka makan barang yang haram itu jauh dari dikabulkan oleh Allah. Kalau boleh dikatakan doa orang yang suka makan barang haram pastilah tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qallat ibadatuhu, lan tentu sedikit ibadah orang itu. Jadi ma'asyiral muslimin, ini wasiatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya, bahwasanya orang yang makan barang yang halal itu akan menjadikan kuat agamanya, ya, akan bersih, suci, bening hatinya, dan doanya pasti diterima oleh Allah. Tidak ada penghalang terhadap doa orang-orang yang suka makan barang yang haram. Kalau makan barang yang syubhat, maka ini akan menjadikan agamanya menjadi agama yang remang-remang, ya, ya. Kemudian juga menjadikan hatinya gelap. Sedangkan kalau orang yang suka makan barang yang haram, maka pastilah di situ akan mati hatinya, ya. Kemudian akan remeh, ya, ringan sekali agamanya. Kemudian kecil sekali keyakinannya. Kemudian doa orang-orang yang makan barang yang haram tidak akan dikabulkan oleh Allah, jauh dari ijabah Allah. Kemudian pastinya orang yang demikian ibadahnya tentu tidak akan terlalu banyak. Ibadahnya minim sekali, ibadahnya sedikit sekali. Mudah-mudahan
dari wasiatnya baginda Rasul ini, kita bisa menjaga diri. Barang-barang yang masuk ke dalam tubuh kita, sebisa mungkin kita akan seleksi, kita akan koreksi, kita akan pilih, yaitu memasukkan barang-barang yang halal. Jangan sampai kecampuran dengan barang syubhat. Bagaimana termasuk juga apalagi dengan barang-barang yang haram, termasuk di dalam rangka untuk memperoleh harta-harta ataupun makanan-makanan yang akan kita makan ke dalam tubuh kita ini. Itu sedikit pemirsa yang saya hormati. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita, menjadi sedikit ilmu bagi kita untuk pelan-pelan memperbaiki diri di dalam rangka untuk menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bagus, ya, menjadi harapan daripada kita itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.